Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rabbku, irhamhuma, rahmati keduanya, kama robaya ni sogiron, sebagaimana mereka mendidikku, merawatku di waktu aku kecil. Ini anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang memahami keadaan orang tuanya ketika orang tuanya dalam keadaan tua, renta. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Di malam ini kita akan melanjutkan kitab adab. Kita sampai kepada yakni adab birrul walidain, adab berbakti kepada orang tua kita. Untuk itu di malam ini kita akan perinci satu persatu, yakni kita mulai hak-hak orang tua kita dikala mereka masih hidup. Yang pertama, ta'atuhuma fi ghairi maksiatillah. Di antara adab dan akhlak kepada orang tua kita, cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, yakni mentaati keduanya di dalam perkara yang bukan kemaksiatan. Selalu taat kepada keduanya dalam perkara yang bukan kemaksiatan. Ketika kita disuruh untuk sholat, disuruh untuk zakat, puasa, sedekah atau lainnya, menyambung tali silaturahmi, semua dari kebaikan-kebaikan yang diajarkan agama, yang diperintahkan orang tua kita, maka kita wajib mentaatinya. Disebutkan oleh para ulama, fata'atu al-walidain wajibatun alal muslim. Ketaatan kepada kedua orang tua kita itu wajib bagi setiap muslim. Wa maksiyah muharramatun, sedangkan maksiat kepada orang tua kita adalah sesuatu yang disebutkan diharamkan. Maka tidak boleh ya maksiat kepada keduanya kecuali kalau mereka berdua memerintahkan untuk syirik. Ya, kalau orang tua kita memerintahkan hal-hal yang tidak disyariatkan dalam agama kita, misalnya memerintahkan syirik, maka ini tidak ditaati. Au bimaksiatillah, atau memerintahkan bermaksiat kepada Allah. Misalnya kebetulan dia mendapati kedua orang tuanya ini dalam kehidupannya adalah seorang pencuri misalnya. Kemudian memiliki anak, dan anak itu disuruh untuk mewarisi kerjaan orang tuanya, yaitu apa? Mencuri. Maka anak tersebut wajib untuk meninggalkan apa yang diperintahkan orang tuanya. Atau ketika diperintahkan untuk berbuat syirik, seperti kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana beliau setelah mengenal indahnya dakwah Islam, mengenal kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan Islam, beliau masuk Islam. Karena agama Islam itu agama yang jamil, agama yang indah, kamil, agama yang sempurna, syamil, agama yang komprehensif, ya, yang mencakup seluruhnya. Adalah agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan. Nah, ya, maka disebutkan apa? La ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bermaksiat kepada Allah, sebenarnya ketaatan itu pada perkara yang baik. Iya. Contohnya apa? Yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya. Ibunya mogok makan sampai ibunya lemes, kepayahan. Bingung anaknya ini. Di sisi lain dia cinta Islam, di sisi lain dia cinta ibunya. Maka dengan penuh keyakinan, dengan penuh apa? Keyakinan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin ibunya ini pasti diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia betul-betul
mantap memeluk Islam. Ya, maka ketika kita dihadapkan pada permasalahan seperti ini, seperti tadi misalnya, orang tua kita dalam keadaan mungkin masih tradisional, ya hanya sekedar ikut-ikutan. Kemudian kita sudah tahu ilmunya, sudah belajar bahwasanya Rasul seperti ini, ya sahabat seperti ini, para tabi'in seperti ini, tapi dalam keadaan apa? Orang tua kita masih membenci kita. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap jalankan apa yang dijalankan Rasulullah SAW. Karena Islam yang benar itu adalah Islam yang murni. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lang tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah was sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh tidak akan tersesat, tidak akan kebingungan. Yaitu apa? Kitabullah dan sunnahku, sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Nanti urusan bagaimana bapak kita, ibu kita itu akan diurusi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Kita kasih contoh yang baik, tauladan yang baik. Iya. Karena memang innal Islam bada'an ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu asalnya asing. Awalnya asing, kemudian dimenangkan Allah, kemudian menjadi asing. Tapi kata Rasul, fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang asing. Maka ketika kita memperjuangkan Islam, walaupun bapak ibu kita melarang, kita tetap mengerjakannya dengan cara yang tetap hikmah, cara yang baik, dan nasihat yang baik, ya, menolaknya dengan cara yang baik. Ketika diperintahkan, dipaksa untuk mengerjakan kesyirikan, atau sesuatu yang tidak dicontohkan dari Rasulullah SAW bahkan atau kemaksiatan. Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illahu la ilaha illahu fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaqulun واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا